atau mulai dari kelahirannya sampai wafatnya itu tidak serta-merta seperti itu. Tapi lebih ke yang saya ingat ya waktu kecil itu dikenalkan lebih dulu sifat-sifatnya. Jadi misalnya perilaku kita sehari-hari itu harus nyontoh Kanjeng Nabi. Nah itu yang paling saya ingat. Misal kalau makan pakai tangan kanan, alasannya karena Kanjeng Nabi dahannya seperti itu. Kalau sama tetangga yang rukun, alasannya karena Kanjeng Nabi begitu. Jadi lebih dikenalkan dulu sifat-sifatnya. Baru kemudian di sekolah, di madrasah itu kita sambil mempelajari sirahnya. Nah, mbah saya dulu itu kalau cerita tentang Kanjeng Nabi itu ya ala Jawa banget gitu. Misalnya penyebutannya aja udah misalnya Kanjeng Nabi gitu. Setahu saya yang nyebut kanjeng itu ya orang-orang sini aja. Orang-orang Arab kayaknya nggak nyebut kanjeng gitu. Kanjeng Nabi, bahkan Prabu Abdul Muthalib gitu, saya masih ingat itu dulu. Jadi didongengin dengan cara seperti itu. Jadi didekatkan kepada budaya kita, membayangkan kota Makkah atau kota Madinah itu sebagai sebuah kerajaan, begitu. Dan yang paling membekas memang kisah-kisah inspiratifnya, perilaku tindak tanduk Kanjeng Nabi yang seperti memang wajib harus kita tiru. Itu yang ditanamkan mbah saya terutama ya, sering dongeng nih beliau. Nah itu jadi menarik karena kemudian kita sebagai orang yang jauh sekali, masanya jauh, jaraknya juga jauh dari Kanjeng Nabi, itu kemudian merasa dekat dengan cerita-cerita itu atau dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada di budaya kita. Jadi itu teman-teman cerita yang bisa saya bagikan. Mungkin teman-teman juga mengalami itu. Bahkan sampai sekarang kan kita seperti memang setiap hari berusaha untuk selalu meniru, selalu istilahnya itu apapun yang kita lakukan itu nisbatnya ke manusia sempurna itu. Ya karena memang itu yang bisa jadikan kita panduan, gitu ya teman-teman. Jadi malam ini kita akan mendengarkan bagaimana orang Jawa khususnya mengenal Kanjeng Nabi, atau apa yang bisa dijelaskan oleh orang Jawa tentang sosok ini. Karena kalau bapak saya juga mbah saya itu menjelaskan Kanjeng Nabi itu ya pakai istilah gini, ya Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, beliau juga bisa wafat, tapi nur Muhammadnya itu akan selalu ada. Jadi selalu kalau menceritakan tentang Kanjeng Nabi itu ada embel-embel nur. Jadi yang akan selalu kita bahas itu nurnya yang ada di kita semua, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya nabinya orang sana, tapi nabi kita juga. Nurnya itu ada di kita semua. Tuh. Gitu ya. Jadi nanti Kang Yasir bisa lebih mendalam lagi bagaimana pandangan atau konsepsi tadi yang sudah disinggung Yai Edi tentang sosok luar biasa dan agung ini, Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, setelah penjelasan Yai Yasir nanti akan ada sesi tanya jawab. Tapi yang paling utama kita dengarkan dulu Yai Yasir
Syukur-syukur nanti nyanyi ya. Wah, Kang Yasir itu kalau udah nyanyi atau korek yang Jawa itu menyenangkan didengar. Oke, ya Yasir begitu kita akan mendengarkan paparan Yasir tentang tema yang akan kita dalami pada malam hari ini. Monggo, Yasir. Cek satu. Monggo kita mulai dengan istighfar 3 kali, kemudian syahadat 3 kali. Sarangan monggo ke semanggakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lahul Munim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa alihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal ulama'il 'amilin musyahidin was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha wa ila arwahi jami'i man bana hadhil wilayah man bana hadhil madinah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa ila arwahi jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yukrim nuzulahum wa yashma'uhum wa yuhibbuhum wa yadkhuluhum jannatal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama guru kita dan sesepuh kita Pak Kiai Edi Mulyono dan keluarga besar Cafe Basa Basi. Yang kami hormati para hadirin, Mas Alvin selaku moderator, Mas para tukang pukul hadroh, para pemukul peradaban. Sekian, silahkan ya. Kemudian teman-teman saya juga ada Amin, ada Mas Manye dan para hadirin semua. Mau menyapa Kang Din, kok tadi kata Pak Edi udah di blacklist, nggak jadi tak sapa. Yang kami hormati juga seluruh hadirin yang mungkin berada di ruang-ruang sana. Malam hari ini kemarin itu saya didawuh oleh Pak Edi untuk bicara mengenai Kanjeng Nabi di mata orang Jawa gitu ya, karena ini tema yang barangkali di dalam banyak karya-karya ilmiah tidak terlalu disinggung orang. Ada banyak sarjana, antropolog, sosiolog ataupun ahli sejarah yang nanti melihat orang Jawa itu sebagai orang yang tidak murni menganut agama Islam. Jadi setengah-setengah karena dianggap mencampur adukkan dengan tradisi-tradisi yang non-Islam gitu. Itu teman-teman bisa membaca di banyak karya-karya antropologi, penelitian-penelitian sejarah dan juga kebudayaan yang sebagian besarnya
dipelajari di kelas-kelas di perguruan tinggi dan di berbagai lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Nah, atas dasar itu sebenarnya ada juga kritik terhadap pandangan minor tersebut ya, pandangan yang tidak utuh menceritakan bahwa orang-orang ini, orang-orang Muslim di Jawa ini yang sudah beralih menjadi Muslim paling tidak sekitar 500 sampai 600 tahunan yang lalu ya, itu rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi itu benar-benar mewujud, tidak hanya sekedar rasa cinta atau tidak hanya sekedar puji-pujian, tetapi mewujud menjadi amaliyah-amaliyah yang di dalam bahasa antropologi itu disebut dengan tradisi, menjadi artefak-artefak budaya. Misalnya ini penelusuran kami ya, setiap bulan Maulid salah satu amaliyah orang Jawa itu beli baju baru. Amaliyah itu bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi amaliyah. Setiap masuk bulan Maulid itu beli baju baru. Dan sekarang teman-teman hari ini menyaksikan orang berbondong-bondong mudik pada Idul Fitri dan juga beli baju baru pada Idul Fitri. Dulu orang beli baju baru dan mudik itu pas bulan Maulid. Mulai saya setiap bulan Maulid paling tidak membeli 1-2 baju. Kalau sarung alhamdulillah sering dikasih Kamdin. Kadang sarung motif iki wis urung. Was ngono ki wis akeh sing liyane tak klaim. Terus lama. Oh iya sing iki wis urung, ya wis tak kirim itu. Jadi membeli baju baru dalam rangka hormat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mudik pulang ke rumah bapaknya, ke rumah ibunya dari mana saja itu dulu bulan Maulid, bukan di bulan Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau di Jawa dulu tuh tenang lengang, nanti ramenya pas Idul Adha, grebek besar itu kalau di sini ya, nanti kita cerita itu. Jadi bulan salah satu amaliyahnya adalah beli baju baru. Nah, adik-adik nanti yang mahasiswa-mahasiswa kalau bisa nanti paling tidak ya yang terutama yang jamaah tarekat Sophia itu ya, Sophia itu bisa membeli baju baru dengan diskon biasanya jam 12 malam. Nah, apa? Oh, peleter boleh. Pokoknya niatnya hormat Kanjeng Nabi. Kemudian itu ya, jadi pulang. Nanti kenapa kok pulang? Karena mau maulidan, biasanya nanti puncaknya di malam 12 Rabiul Awal, atau nanti disesuaikan di satu padukuhan atau satu desa itu nanti ngadakan maulid malam 12 Rabiul Awal. Satu kampung itu semuanya dalam rangka memuliakan Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudiknya dalam rangka mau maulidan. Ini tidak aja orang rakyat biasa, tetapi pejabat-pejabat yang nanti menjadi pejabat di keraton, dia jadi pejabat di Madiun misalnya, jadi pejabat di Ponorogo, jadi pejabat di Banyumas, jadi pejabat di mana saja harus sowan sultan pada bulan Maulid, ikut sekaten, kemudian caosan kalau sekarang itu istilahnya, sowan sultan pada bulan Maulid Nabi. Nah, karena itu teman-teman semuanya, cerita panjang tentang ini sampai hari ini masih kami temukan, tetapi biasanya yang melakukan orang-orang sepuh, orang tua. Kalau bulan Maulid mulai bersih-bersih, kalau enggak tadi beli baju baru. Yang saat ini masih kami temukan itu bersih-bersih rumah. Begitu bulan Maulid itu bersih-bersih rumah. Nah, karena apa? Dalam rangka memuliakan Kanjeng Nabi, karena nanti mau maulidan, menyiapkan tempat, menyiapkan waktu untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Nah, ini yang rakyat biasa. Kalau yang pejabat itu nanti ikut sekaten mulai malam ini ya. Ini sekarang nanti malam keluar gong Nogo Wilogo sama Guntur Madu, yang nanti malam keluarnya jam 12 malam dibawa ke Masjid Kauman, nanti akan dibunyikan selama 7 hari
puncaknya pada malam Maulid. Nanti kita cerita tentang sekaten. Nah, tapi pada dasarnya itu tadi orang Jawa kalau bulan Maulid yang dari mana-mana mudik pulang ke rumah, yang kemana, pokoknya bulan Maulid pulang dan menyisakan waktu, menyisakan peluang untuk merayakan Maulid Nabi dengan tadi baju atau rasuan baru yang dipakai. Untuk apa? Hormat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya juga begitu. Sudah beberapa lama ini setiap bulan Maulid beli baju baru. Malam hari ini bajunya tidak baru karena kalau setiap malam pakai baju baru ngisi pengajian ya bojoku suwi-suwi ya ngamuk. Wes sing ganteng dek ini dhewe. Oke. Jadi begitu teman-teman semua. Nah, amalia-amalia lain kalau bulan Maulid itu selain tadi beli baju baru, persiapan Maulid itu mendoakan rumah, membersihkan rumah, kemudian mendoakan rumah. Mendoakan rumah pada bulan Maulid, terutama nanti puncaknya malam 12 Rabiul Awal kan dapat berkat dari masjid atau dari tempat setempat, biasanya ada kembang atau apalah itu nanti disebarkan di sekeliling rumah. Itu saya masih nemukan di lapangan begitu, disebarkan ke sekeliling rumah. Karena apa? Ini tadi kembangnya atau barang-barang yang didapat dari acara Maulid ini baru dibacakan sholawat dan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi, karena itu berkah. Nah, mendoakan rumah itu, atau kalau bahasa orang-orang sekarang itu mengupgrade rumah, suasana rumah itu pada bulan Maulid. Nah, kemudian selanjutnya, selain itu nanti juga pada bulan Maulid orang-orang di Jawa memperbanyak makan-makan. Cocok ini amaliahnya Pak Edi. Memperbanyak makan-makan. Karena itu teman-teman akan melihat di Jawa puncak tirakat itu mulai dari 1 Suro, 1 Muharram sampai dengan Rebo Wekasan. Itu puncak tirakat, puasa, tolak bala, sholat hajat, sholat tasbih, itu puncaknya di situ, di Rebo Wekasan. Setelah itu bulan Maulid, bulan makan-makan. Kalau bisa yang biasa puasa Senin Kemis di bulan Maulid ini tidak usah puasa. Cari acara Maulid aja. Berkahnya Kanjeng Nabi lebih besar daripada tirakatmu. Jajal lah. Ini sing model angel sahur kaya aku iki ya pas. Ya, makan bulan Maulid itu. Karena teman-teman melihat di bulan Maulid itu orang persiapan makan makanan. Mau bengi mangan, Maulidan yang di saiki kono ayo mangan. Itu di Jawa sampai hari ini begitu. Ya. Sehingga kita akan melihat dari sini menjadi rancu kalau melihat orang-orang Jawa disebut wah ki abangan ini. Ora tau salat. Ini Maulidan mesti niru. Mesti ikut, karena apa? Ya paling tidak satu-satunya modal yang dimiliki oleh orang yang jarang kelihatan di masjid, satu-satunya modal dia pede menghadap Allah itu adalah rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena itu ada banyak cerita teman-teman yang mengawal agama masyarakat Jawa, terutama di daerah-daerah kaki Merbabu, Boyolali naik ke atas lagi itu, orang-orang yang tidak jelas kapan ke masjid, kapan ibadah. Tapi kalau ditanya kenapa tidak keluar dari agama Islam, jawabannya aku pengen tetap Islam wae. Lah pripun Mbah kok tetap Islam wae? Sik penting sok nek aku mati yo minimal ditahlilke. Jadi tidak pernah kelihatan ke masjid, tidak pernah kelihatan ibadah. Pokoknya tiap hari kerjanya ya gitu aja. Tapi punya satu kepercayaan, kalau saya tetap beragama Islam, minimal besok kalau saya mati saya ditahlilkan, saya dikirimi doa. Yo sakit-sakitnya azab kubur nek didungake anak putu kan ya lumayan meringankan. Maka jangan underestimate kepada keimanan kita yang di bawah standar. Karena apa? Karena kita termasuk ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ayo, miftahul jannah yuk.
La ilaha illallah ini memperbarui iman. Yang bisa ikut nembang silahkan, saya nggak bisa ikut, pokoknya ketok mangap-mangap wae. Mantuk-mantuk wae, mangap-mangap pokoknya anggar hawa-hawa wae. Yo. Miftahul jannah la wujud kidam
Sallu ala Nabi Muhammad. Di ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah, itu termasuk ahli surga. Dan kita ini minimal la ilaha illallah yang kita baca tadi menjadi saksi bahwa kita ini besok termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kurus-kurus ya ahli surga, karena tirakatnya mempeng, kemudian puasanya gentur, sedekahnya banyak. Yang gemuk-gemuk yo tetap ahli surga, karena syarat masuk surga kan berat timbangannya. Jadi besok Bu Rohana kalau timbangannya naik, ngomong wae karo Pak Kae lho. Ngomong wae jare wong kae mlebu swarga lho aku ini. Ya, gitu ya teman-teman. Tadi dari sisi rakyat, dari sisi pejabat-pejabat itu nanti biasanya bulan Maulid itu sowan ke keraton, ikut sekaten. Nah, ini dia. Sekaten ini upacara hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW yang menjadi acara resmi negara. Jadi sebelum hari ini teman-teman melihat ada acara Maulid Nabi di Republik Indonesia, di kesultanan seluruh Indonesia, terutama nanti di Jawa, sejak Demak, Pajang, sampai nanti Mataram, sampai nanti Yogyakarta dan Surakarta. Kalau masuk bulan Maulid itu melaksanakan acara resmi peringatan hari ulang tahun Kanjeng Nabi yang disebut dengan sekaten. Nah, malam ini mulai sekaten keluarnya gamelan, namanya gamelan Kiai Sekati yang punya dua anggota, satu namanya Kiai Nogo Wilogo, satu lagi namanya Kiai Guntur Madu. Nah, sekaten itu dilaksanakan sekali lagi dalam rangka merayakan ulang tahun Kanjeng Nabi. Karena itu kita tidak akan mendengarkan gamelan khusus sekaten itu kecuali pada sekaten. Ada gamelan khususnya. Kalau gamelan biasa itu nanti mainnya kayak gini, saran itu mainnya gini. Kalau yang sekaten itu dari atas gini mukulnya, dan alat pukulnya itu gede-gede, tidak kayak biasa yang kecil-kecil itu. Itu khusus sekaten, dibunyikan namanya Kiai Nogo Wilogo dan Kiai Guntur Madu. Nah, Kiai Nogo Wilogonya itu biasanya ditabuh di sisi utara Masjid Gede Kauman, yang Kiai Guntur Madu ditabuh di sisi selatan. Itu ada dua. Nanti setiap 30 menit Kiai Nogo Wilogo dibunyikan, setiap 30 menit Kiai Guntur Madu dibunyikan. Dan itu kalau standar Maulid hari ini itu gamelannya dibunyikan itu dalam rangka memuji Rasulullah, tetapi tidak pakai kata-kata, hanya pakai nada-nada dan irama. Maka ada beberapa gending atau lagu namanya yang paling sering dimainkan itu namanya gending rangkung sama gending rambu. Yang gending rangkung itu mewakili laki-laki, yang gending rambu mewakili perempuan. Yang rangkung itu mewakili ramanipun Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah. Kemudian gending rambu mewakili ibunya Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Aminah. Ini rangkung sama rambu. Nanti gending-gending yang lain atau lagu-lagu yang lain ada diantaranya lagu namanya gending salatan. Ini menceritakan Kanjeng Nabi yang mendapatkan perintah sholat. Nanti gending yang lain ada namanya gending itu apa? Saya lupa namanya itu. Itu menceritakan proses pewahyuan Al-Quran. Jadi dalam selama 7 hari gending dibunyikan, itu menceritakan riwayat Nabi. Hanya saja tidak kita seperti hari ini. Kita hari ini kan pakai syair-syair memuji Rasulullah. Kalau Alan Demak, Pajang, Mataram sampai Yogyakarta memuji Kanjeng Nabi dengan gamelan itu tidak pakai kata-kata. Kenapa kok nggak pakai kata-kata?
Nah, saya tidak tahu sebabnya apa, tapi kalau kita baca pakai perspektif rasa cinta, tidak akan ada kata-kata yang mampu untuk melukiskan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya irama dan nada yang diperjuangkan supaya diperdengarkan kepada orang-orang. Karena kata-kata nggak mampu. Kalau di Maulid Tiba itu kan ada. Apa itu? Ya azza jawahirul uqudi wa ya khulasata iksiri sirril wujud madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min husnil karamin min risalil karami wal jud al kaunu isyaratun wa antal maksud ya man nala asyrafal maqam al mahmud wa ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula laka syuhud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi madihuka qasirun, wahai Rasulullah, orang yang memujimu itu qasirun, setengah-setengah, ini mesti orang tekan. Qasirun. Jangan kaget kalau ada bunyi-bunyi begini. Saya biasa kalau ngisi acara mesti mic-nya bunyi-bunyi. Karena ada sesuatu yang aneh pokoknya. Mungkin karena kehadiran Kang Jin. Nah, matihuka qasirun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Tentang hitung-hitungan apa yang engkau ya Rasulullah capai min khisalil karami wal jud, dari karakteristik terbaik dan akhlak yang senang memberi. Jadi karena saking nggak mampunya, jadi gamelan-gamelan itu dibunyikan untuk memuji Rasulullah, dan itu menceritakan riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir acara, di malam 12 Rabiul Awal diadakan penutupan Maulid. Itu acaranya langsung dihadiri oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono. Langsung datang ke Masjid Kauman beliau, dan sampai di sana apa yang dilakukan di situ? Salah satu acara intinya adalah memperdengarkan riwayat Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Sultan. Jadi tidak main-main loh. Kalau Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya paling mendengarkan mauidhah hasanah. Kalau Ngarso Dalem itu malam 12 Rabiul Awal itu khusus datang ke Masjid Kauman, disuwun rawuhipun beliau dan mendengarkan pembacaan riwayat Kanjeng Nabi. Kalau yang keraton nanti yang dibaca berbahasa Jawa, ini Risalah Maulid Nabi Muhammad dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta. Ini yang nulis Kiai Pengulu di keraton, namanya Kiai Wardan Diponingrat. Beliau ini anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 50 atau 60 gitu. Jadi anda yang Muhammadiyah kalau bisa nulis kitab maulid juga. Nek ramilu maulidan rapopo, tapi jangan ini karyanya Mbah Wardan menceritakan maulid Nabi atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya bacakan mukaddimahnya. Nah, langsung ke tengah-tengahnya ini. Dalu punika malam hari ini kawula ngembang dawuh timbalan dalam sampeyan dalam ngarson dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Sayyid Abdurrahman Sayyidi Pantodomo ingkang jumeneng kaping 10 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Malam hari ini saya dipanggil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10, kata beliau. Kadawuhan hamangeti kanthi maos maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang supados para kawula dalam ing Ngayogyakarta samiya enget tindak dalam Gusti panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan riwayat Maulid Nabi dalam rangka peringatan Maulid Nabi supaya para abdi dalam rakyat Yogyakarta semuanya mengerti sejarah Kanjeng Nabi. Nah, ini setelah saya cek ceritakan mulai dari Cariyos Liman. Cariyos Liman artinya Qissatul Fil, cerita tentang tentara bergajah, pakai bahasa Jawa semuanya, tapi tulisannya sudah Latin. Nah, ini dibaca pada malam 12 Rabiul Awal, langsung diperdengarkan kepada Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi ingat, acara resmi negara loh sekaten. Hari ulang tahun Kanjeng Nabi yang paling lama
setiap malam, pagi, sore, termasuk nanti ya dulu ada pasar malamnya di alun-alun utara. Kalau sekarang pindah ke daerah selatan, daerah yang dulu ada stickers itu, pindah ke Karangkajen ke selatan dikit. Maka teman-teman kalau datang ke Sekaten mau beli apa aja, beli baju, niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi. Beli main-mainan untuk anak-anak, ya niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi. Beli apapun ke situ ngalap barokah Kanjeng. Termasuk di situ setiap bulan Rabiul Awal masuk bulan Maulid begini, para pedagang-pedagang nanti akan membuka lapak menjual nasi uduk, nasi gurih. Nasi gurih dijual. Dulu tahun lalu saya kesana sama anak-anak saya sama istri, satu porsi harganya masih 10.000. Mungkin tahun ini 15.000. Kalau kurang nanti minta Pak Eji. Jangan sama Kang Jin mintanya, mesti kirene. Bu Rohana sabar nggih. Nah, kemudian makan sego gurih itu, kenapa kok ditampilkan atau dibuat lapak sego gurih? Karena itu diibaratkan dulu Kanjeng Nabi makanannya seperti ini. Termasuk nanti teman-teman ke sana, nanti kapan lah kita ke Sekaten gitu ya, atau besok hari Sabtu, saya kebetulan Sabtu besok Ba'da Asar ngaji di Masjid Kauman dalam rangka Sekaten ini. Monggo nanti sami rawuh, nanti di situ kita cerita mengenai benda-benda apa yang dijual di Sekaten, terutama nanti ada endok abang, telur warna merah yang disunduk pakai pring-pringan, pakai lidi dari bambu itu ya. Endok abang, endok merah tadi itu di atasnya ada kembang-kembang, di bawahnya ada bulatan itu. Jadi dia diapit begini, sama di bawahnya telur pas itu ada kertas dari bulatan, bulatan dari kertas yang di atasnya ada semacam kembang-kembang. Itu khusus dijual di Sekaten. Kalau tidak ada Sekaten, tidak ada. Yang jual siapa? Yang jual simba-simba dari Bantul jalan kaki ke Masjid Kauman itu. Hanya satu telur itu harganya 5.000. Hanya untuk itu 5.000. Untuk apa? 5.000. Kalah sama kucing malam-malam kalau mau kawin itu. Nyang-nyangan. 5.000. Terus mana kucing jantannya? 5.000. Ya ini biar gak ngantuk ini ya. 5.000 jual telur itu. Nah, itu nanti juga ada maknanya. Besok kalau hari Selasa yang tanggal 14 besok, monggo saya ajak teman-teman datang ke Sekaten. Kita ngaji tentang itu, tentang termasuk telur tadi ini. Itu simbol dari Kanjeng Nabi. Karena itu keluarnya hanya pada bulan Maulid. Ya. Bunga-bunga yang di atas itu ibaratnya ini endok gitu ya. Nanti di atasnya ini ada kembang-kembang. Kembang-kembangnya ini melambangkan dunia para malaikat dan ruh. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dunia yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shoffa. Ruh dan malaikat ini dunia atas, maka bentuknya kembang-kembang. Di bawahnya kembang nanti ada telur merah itu, ya. Di bawahnya telur merah itu nanti ada semacam piringan dari kertas, tapi piringan kecil kayak gini. Pas di bawah telurnya itu bentuknya piringan bulat ya. Kalau yang telur tadi lambang dari dunia, tahun lalu kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan ya Mas Alvin, lambang dari dunia manusia, bumi. Nah yang bulat-bulat itu lambang dari dunianya para makhluk-makhluk halus, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan di bawah telurnya tadi. Nanti kalau misalnya mau ngecek di Google, cek aja endok abang, nanti muncul itu di Google itu. Nggak akan tergambar endok yang lain. Endok abang. Endok yang lain itu maksudnya endok yang dijual-jual itu loh, cilok gitu kan. Jamaah MKS semua kayaknya ini. Nah, kemudian artinya apa? Nah, pering-peringannya tadi, sundukannya. Nah, sundukannya ini adalah lambang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya sosok manusia agung yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang
menyangga keutuhan seluruh jagat. Jagat malaikat dan ruh itu junjungannya adalah Kanjeng Nabi. Jagat manusia, bumi, apalagi junjungannya adalah Kanjeng Nabi. Jagatnya para lelembut, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, itu junjungannya adalah Kanjeng Nabi. Ini semuanya dijelaskan di situ. Nah, dulu biasanya diceritakan oleh kiai-kiai penghulu, Pak Mudin atau Pak Roisnya. Ini menceritakan iki lho Nduk, iki Ndok Abang, maknane iki. Kalau sekarang karena tidak ada yang menjelaskan, akhirnya hanya dijual di situ saja. Yang mau beli silahkan, yang enggak ya enggak apa-apa. Saya biasanya kalau bulan Maulid paling tidak anak-anak saya bawa ke sana, saya belikan Ndok 2, saya juga beli, istri juga beli gitu kan. Kami semua bergembira untuk ngalap barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pun nanti apa buktinya kalau Kanjeng Nabi junjungan semua jagat itu? Beberapa yang kami tahu dari kutipan ayat-ayat Al-Quran, nanti kalau panjenengan cek di Quran itu kan ada yang menceritakan bahwasanya Allah itu tidak akan mengazab satu kaum selama Kanjeng Nabi ada di situ. Wa makan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lagi wa makan Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau ada di situ, wahai Rasul. Ini artinya Rasulullah yang nyonggo seluruh kahanan jagat raya, yang menyangga supaya tetap maujud sampai hari ini, dijaga, didoakan, bahkan sama Kanjeng Nabi dimintakan ampunan atas umatnya, terutama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Berbahagialah kita hidup di akhir zaman. Ada orang mengatakan, wah kok awak dhewe iki urip ning akhir zaman rusak ngene. Nek saya malah bahagia. Kenapa? Karena saya sudah dimintakan ampun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ada hadis tentang kurban. Kanjeng Nabi itu kan pernah mengorbankan satu hewan yang itu beliau ujubnya atau jawabnya itu ini untukku dan untuk umatku. Nah, mulai rasa korban wae. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana orang-orang Jawa memuliakan Kanjeng Nabi. Di bawah upacara resmi ada nanti nasi gurih tadi dan macam-macamnya itu ya. Nasi gurih endok 3, termasuk gamelan. Gamelan tadi itu kalau ingin mendengarkan nanti cek di YouTube. Di YouTube-nya Keraton Jogja itu ada gending-gending sekaten. Nah, download aja dari situ. Itu sama halnya dengan teman-teman mendengarkan cerita-cerita sejarah Nabi yang dipendendangkan di dalam maulid itu. Nah, itu di situ. Baik. Nah, kemudian selanjutnya ini salawatan lama, puji-pujian lama orang-orang di Yogyakarta ini yang ini saya kutip beberapa kalimat-kalimatnya ya. Nah, ini bagaimana orang-orang Jawa melukiskan Kanjeng Nabi dalam syair-syairnya. Nah, Kang luwih mulya dhewe kang agung syafaate, kang luwih mulya dhewe kang agung syafaate. Nah, itu menceritakan Kanjeng Nabi. Kemudian di awalnya ini yang nanti menjadi sholawatan resmi. Setiap ada sholawatan Jawa ini ngambil dari maulid sebelum berjanji Asyaraful Anam. Nah, maulid Syaraful Anam ini mungkin tidak banyak yang tahu hari ini, tapi ini maulid kalau di Jawa biasanya membacanya kalau nggak Syaraful Anam berjanji. Ya. Syaraful Anam ini apalagi punya keistimewaan, dia menceritakan proses kehamilannya Sayyidah Aminah. Pada bulan pertama dirauhi oleh Nabi Adam, pada bulan kedua dirauhi oleh Nabi Nuh, pada bulan ketiga dirauhi oleh Nabi Idris atau Ibrahim gitu, sampai nanti bulan ke-9 dirauhi oleh Nabi Isa. Keistimewaannya maulid Syaraful Anam, sehingga sampai hari ini di tlatah Jawa Mataraman sini, sampai nanti kita ke Kalikotes Sulu Klaten itu, saya masih ketemu komunitas masyarakat yang kalau maulid itu bacanya Syaraful Anam, karena saking mulianya dan di situ punya kekhususan gitu ya. Nah, ini diambil dari Syaraful Anam. Kalau bisa main hadro ayo, kalau tidak bisa ya eta-eta keplak-keplak wae. Yo. Assalamu alayka zainal anbiya
kanjeng Nabi mugi Allah melindungi. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu salawatan lama yang sampai hari ini masih dikumandangkan, tetapi yang memandangkan rata-rata orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh-sepuh. Nah, nanti biasa ada tariannya, ada tarian itu. Kalau adik-adik ada yang pernah ke Pondok Kaliopak Kiai Jadul, itu disebut dengan tari emprak. Jadi ungkapan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi itu diungkapkan dengan tari-tarian. Tapi bukan tari-tarian yang model Melinda itu. Cinta satu malam. Dangdut sekarang itu loh, kalau buat lagu itu kok nggak ada maknanya. Coba dangdut tahun 80-90 itu, kalau teman-teman pernah tahu Maggie Z itu menceritakan rasa cinta tetapi pakai visi maritim masyarakat Nusantara. Percuma saja berlayar, ya tak? Kalau kau takut gelombang, percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jadi menceritakan cinta dengan visi maritim. Maggie Z itu. Apalagi lagu-lagu yang lainnya kayak ku bawakan segelas air, namun kau meminta diriku membawa lautan ke pangkuanmu. Kira-kira aku ngerti ngono mergo nek digarap karo bojoku lagu ini ngono kuwi. Tak tukoke mie godhog kok njaluki martabak. Nah, seperti itu. Jadi rasa cinta kepada Rasulullah diungkapkan dengan puji-pujian yang itu menyatu dengan kebudayaan mereka. Salah satu bentuknya nanti adalah tari-tarian rasa puji kepada Rasulullah. Dan itu yang nari tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Gitu. Di tanah kita, di tanah ini, di tanah Jawa khususnya, laki-laki itu harus bisa nari. Bahkan nggak hanya di Jawa, di Melayu juga sama. Adik-adik kalau lihat video klipnya Lesti itu loh, yang Japin itu, yang refnya gini. Badentang dentum hoi, tingkah rebana, beralun-alun hoi, irama lagu. Pernah dengar nggak itu? Wah, mau Korea kabeh kok orang itu. Terutama yang laki-laki nih udah jadi orang Korea, jangankan lagu itu lah, Tengu aja nggak tahu kok itu. Tengu seorang ngerti ya, uripe wis ning anu kok. Bocah saiki seorang ngerti ya Mas Manya ya. Ngerti Tengu. Kene iki pengalaman loh. Coba Tengu. Kone kecepet resleting. Nah, itu laki-laki di video klipnya Lesti itu bisa menari, karena yang nari ada laki-laki ada perempuan. Di adat kita memang begitu, laki-laki itu harus bisa menari. Nah, itu menunjukkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi yang diungkapkan oleh laki-laki dan perempuan dengan syair-syair tadi. Semuanya mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan tari-tarian dan dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu waktu kemarin ada viral video yang sholawatan ya nafsuti gitu. Bagi saya itu gak ada masalah. Karena apa? Ya begitulah orang Jawa mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Jangan dimarahi begitu itu. Itu apa bedanya dengan yang nari yang gini-gini itu? Begitu.
kan sama-sama tarian. Yang satu model Arab, yang satu model Jawa. Nah, kalau yang Jawa kok dimarahi gitu. Agak-agak aneh juga ini kadang-kadang. Kalau orang Jawa nari tidak boleh. Kalau yang bukan orang Jawa kok boleh. Nah, ini penting kita melihat ekspresi seperti ini karena orang rasa cinta kepada Rasulullah, dan itu diungkapkan dalam bentuk tari-tarian yang dalam panduan gerak tari itu tidak ada unsur penghinaan. Karena apa? Karena memang gerakannya begitu. Gerakannya memang begitu. Nah, berbeda dengan kalau memang itu ada unsur-unsur di bawah nyanyian disco kayak gitu ya. Apa musik-musik house musik tahun-tahun 80 90 itu yang mungkin sekarang ngetop lagi itu yang jari dan jempol tangan bergoyang itu loh. Ada pernah dengar kayak begitu? Itu musik-musik house kami tahun-tahun 90-an itu gitu. Nah, ini terakhir. Nanti adik-adik teman-teman juga bisa melihat bagaimana Rasulullah diungkapkan sebagai songgoning jagat, sebagai yang menyangga jagat raya, sebagaimana tadi telur yang merah itu bisa dilihat di ompak-ompakan rumah joglo, terutama nanti kalau adik-adik teman-teman main ke Masjid Gede Kauman, ada ompak, ini namanya ompak ini. Nah, biasanya nanti kalau adik-adik atau teman-teman main ke Masjid Gede Kauman, ini di bawah-bawah sini ada ukir-ukiran. Cek aja di Google itu. Ada ukir-ukiran di sini, terus ke sekeliling sini. Itu ukir-ukirannya kaligrafi Jawa, tulisan Jawa yang itu bacaannya adalah Muhammad min ha min dal. Ukir-ukiran di sini. Kalau nanti ke Masjid Kauman, ke serambi masjidnya aja itu kelihatan itu. Di dalam juga ada kalau nggak salah. Nah, nanti yang di bagian sini nanti juga ada ukir-ukirannya. Nah, ada ukir-ukirannya itu kaligrafi Jawa dari kalimat Muhammad Rasulullah. Dan itu semuanya menunjukkan bahwa kalau yang ompak ini tadi artinya Kanjeng Nabi menjadi songgo, menjadi sosok yang menjaga keutuhan jagat raya. Kalau yang di atas ini Kanjeng Nabi menjadi penyampai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti yang diungkapkan dengan istilah di sini disebut dengan Muhammad songgoning jagat, bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang menyangga jagat raya. Itu baru yang maulid, belum nanti bulan Safar. Di bulan Safar orang Jawa percaya turunnya bala bencana. Kenapa? Karena pada bulan Safar Kanjeng Nabi mulai sakit menjelang kematian, itu bulan Safar akhir. Maka di sini diperingati Rebo Wekasan, dipercaya turunnya bala. Ya iya, soalnya pada bulan itu Sayyidul Alamin, pemimpin orang sak jagat raya mulai sakit pada bulan akhir, hari akhir bulan Safar. Maka orang-orang di sini mengambil bulan Safar sejak awal sampai akhir itu sebagai tolak bala. Lah wong piye awake dhewe iki kawula, lah kanjenge junjungane wae ya iso gerah kok. Karena itu sampai hari ini orang Jawa kalau masuk bulan Safar percaya terjadinya bala bencana. Karena apa? Karena dalam sejarah Kanjeng Nabi mulai sakit bulan Safar, sampai nanti masuk bulan Rabiul Awal tidak bisa mengimami lagi hingga wafat pada 12 Rabiul Awal. Mulai sakit-sakitnya pada akhir Safar. Kalau di dalam kitab-kitab tarikh diceritakan Kanjeng Nabi itu mulai sakit, selesai ziarah dari Mbaki, pulang-pulang kok pusing, mustaka beliau pusing gitu rasanya. Kemudian beliau beristirahat tapi masih bisa mimpin sholat. Nah, itu asal-usul Wekasan di Jawa kayak gitu. Kalau disebut, wah itu gak ada dasarnya, bid'ah itu. Caranya Arab bid'ah, caranya orang Jawa bid'ah. Ya dijawab tapi yang baik, minimal pakai bahasa Inggris. Ya bid'ah your head. Nah, bid'ah nggih, bid'ah your kitchen. Ini jadi karena apa? Ini anak kalau dalam ilmu sejarah apa ya namanya? Tapaulan ya Mas Alvin. Ya, tapaul kepada Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi bulan Safar mulai sakit. Karena itu orang Jawa kalau bulan Safar tirakatnya tambah kenceng supaya minimal tidak terkena sakit
Buktinya apa? Kemarin bulan Sabar banyak yang watuk-watuk. Banyak yang watuk-watuk, pusing-pusing, geliyang-geliyang itu masuk angin. Terus nanti ketika sakit watuk-watuk ngono-ngono gawe status. Waduh, ini badan udah agak aneh ini. Nah, itu Safar. Begitu sebelum Safar di Muharram, sejak dulu orang Jawa itu juga tapak ulang kepada Kanjeng Nabi. Makanya pada bulan Muharram, 1 Suro, 1 Muharram itu orang Jawa malam hijrah itu niru Kanjeng Nabi. Pada bulan 1 Muharram malam 1 Suro itu kan Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kira-kira naik Pajero apa jalan kaki? Jalan kaki. Itu yang dilakukan oleh orang Jawa di keraton Jogja, Solo, Mangkunegoro, Pakualam, Mubeng, Beteng itu jalan kaki. Mubeng, Beteng nggak pakai sendal, nyeker. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sama baginda Abu Bakar itu keluar dari rumah itu juga supaya gimana caranya jejaknya nggak kelihatan. Kalau kelihatan dikejar sama tentaranya Abu Sufyan, sama Surokoh itu kan sempat mau hampir kena itu. Di kejaran yang ketiga akhirnya Surokoh terjatuh dan mengaku bahwa benar utusan Allah ini. Asal usul kata-kata serakah ya dari situ itu. Serakah. Kenapa? Dia mengejar Kanjeng Nabi karena mau dapat hadiah gitu. Dia ngerti tapi juga ngasih tahu orang, kejar sendiri. Kejar pertama jatuh, kejar kedua jatuh, ketiga jatuh, wis reso apa-apa. Akhirnya manggil Kanjeng Nabi sama baginda Abu Bakar. Kanjeng Nabi kerso berhenti dan mengatakan, saya tidak akan mengejar panjenengan wahai Muhammad. Sudah cukup akui bahwa saya pernah mengejar, nanti kalau ada yang menanya tolong bilang bahwa saya sudah mengejar tapi saya gagal atau semua begitu. Jadi kita tarik begitu. Sehingga Mubeng Beteng di keraton itu jalan kaki nggak pakai sendal, termasuk juga tidak berkata-kata atau tokoh bisu. Kenapa? Kanjeng Nabi sama baginda Abu Bakar dalam perjalanan juga tidak banyak berkata-kata bisu. Itu kalau di keraton. Yang di luar keraton saya masih ketemu cucunya simbah-simbah yang cerita, biyen Kang, mbahku nek malam 1 Suro kuwi melaku rumahnya di Prambanan. Dari Prambanan sampai Piungan jalan ndak pakai sendal, ndak omong-omongan tuh simbahnya. Ketika dia tanya ngopo mbah kok melaku, Kanjeng Nabi malam 1 hijrah niku melampah. Aku ini niru Kanjeng Nabi malam 1 hijrah aku jalan kaki. Maka jangan dikira jalan kaki Mubeng Beteng itu nggak ada dasarnya. Oh itu masuk surga itu yang karena niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Nah yang di desa-desa nanti biasanya malam 1 Suro, 1 Muharram itu jalan kaki nggak pakai sendal, nggak ngomong-ngomongan, ngelilingi desa. Keliling, misalnya ini keliling gini ya. Nanti di pojok selatan sana, pojok selatan timur berhenti di situ azan, qomat dan doa tolak bala. Kemudian pindah ke jalan lagi ke selatan barat, berhenti di situ azan, qomat, doa tolak bala. Sampai hari ini saya kemarin terakhir ikut yang di Kembang Arum Turi. Itu ngadakan acara Mubeng Desa malam 1 Muharram sebagai tabarukan lampah hijrahnya Kanjeng Nabi. Mereka kalau malam 1 Muharram keliling desa mendoakan kampung supaya selamat dari bala bencana, selamat dari berbagai penyakit. Itu azan, qomat, setiap ketemu pojok-pojok gini nanti azan, qomat, doa tolak bala. Di pojok sana juga azan, qomat, tolak bala. Ditutup di tengah-tengah desa nanti azan, qomat dan tolak bala. Itu amaliyahnya orang-orang muslim di Jawa sejak dari Muharram itu sudah niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sepele sama orang sini. Sebelum sekarang di mana-mana majelis sholawat, orang-orang di sini dulu acara resminya sekaten. Oke. Jadi apa ya? Ini yang sering dianggap rendah. Nanti kita kayak gitu. Orang Jawa rasa cintanya pada Nabi. Oh, di sini coba mendengarkan gamelan sekaten. Kalau sudah mendengarkan, percayalah bahwa gamelan itu dibunyikan sebagai ungkapan riwayat Nabi Muhammad